Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu kalimat yang ternyata kalimat itu sudah semacam apa ya? Sudah semacam satu kesimpulan yang terbukti benar, satu kesimpulan yang sebenarnya itu sudah mendarah daging di masyarakat sekitar. Saya tidak katakan kalau misalnya kalimat ini itu sepenuhnya salah, saya tidak katakan kalimat ini adalah sepenuhnya benar, tidak. Tapi ini murni perspektif daripada saya sendiri. Jadi begini, kalimatnya adalah, teman-teman mungkin pernah mendengar kalimat begini, jodoh adalah cerminan Tuhan. Jodoh adalah cerminan daripada diri kita sendiri. Jadi maksud daripada kalimat ini adalah kalau misalnya kita orang baik, kita kemudian akan mendapatkan jodoh yang orang baik. Kalau misalnya kita berakhlak mulia, kita beradab, kita berilmu, pasti kita mendapatkan pasangan ataupun jodoh yang baik pula. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya kita tuh buruk, orangnya penuh dengan arogansi, penuh dengan kesombongan, pasti kita akan mendapatkan pasangan juga yang seperti itu. Nah, menurut saya teman-teman, ini tidak sepenuhnya betul, tidak sepenuhnya benar ya. Ini apa ya? Tidak sesederhana yang kemudian teman-teman pikirkan, karena banyak orang yang kemudian baik akhlaknya, dia mendapatkan pasangan yang buruk. Orang yang buruk dia mendapatkan pasangan yang baik. Begitu juga sebaliknya. Jadi apa ya, kalau misalnya kalimat ini saya coba benturkan dengan satu kisah. Kalau misalkan teman-teman membaca sejarah, kisah Firaun, itu sudah pasti teman-teman baca kisah Firaun dan istrinya. Teman-teman tahu Firaun itu terkenal dengan orang yang sangat zalim, orang yang sangat suka menindas orang, orang yang bahkan arogan, bahkan sampai pada titik dia mengaku kalau misalnya dirinya adalah dalam tanda kutip Tuhan. Begitu teman-teman. Nah, jadi jadi kalau misalnya dari kisah ini, otomatis kalimat jodoh adalah cermin Tuhan itu sudah runtuh atau sudah gagal teman-teman. Begitu. Allah bahkan menjadikan Aisyah sebagai teladan bagi para orang-orang yang beriman, yang kemudian nanti dijelaskan di dalam Al-Quran teman-teman. Jadi ada kisah yang lain, Nabi Nuh dan Nabi Lut teman-teman. Nah, Nabi Nuh dan Nabi Lut itu merupakan nabi, kalau misalkan pakai perspektif Islam, justru memiliki istri yang tidak beriman teman-teman. Jadi maksudnya mendapatkan istri yang tidak baik begitu. Nabi sudah pasti akhlak, ilmu segala macam itu baik semua, karena orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kemudian juga dijelaskan dalam Al-Qur'an ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman baca. Nah, jodoh itu selalu menjadi cerminan diri, itu berarti sudah gagal. Begitu juga teman-teman yang dikisahkan dalam Al-Qur'an tadi. Kalau misalkan begitu, coba kita mau jelaskan seperti apa begitu. Jadi maksud saya tidak sepenuhnya betul, tidak sepenuhnya salah. Jadi tergantung perspektif daripada kita bagaimana kemudian memahami jodoh itu seperti apa. Maka dari saya adalah tidak tepat begitu saya, kurang tepat untuk kita kemudian mempercayai langsung kalimat ini. Jadi ada orang yang baik yang mendapatkan pasangan yang baik, itu tuh semacam satu keberkahan, satu kenikmatan lah begitu. Terus kalau misalnya orang yang mendapatkan pasangan yang buruk, nah bisa jadi itu tuh semacam satu ujian bagi dia, dan ada semacam ujian bagi dia lah begitu. Nah, ada pula orang yang kemudian masih banyak kekurangan, tetapi dia mendapatkan pasangan yang baik, itu mungkin justru melalui dia punya pasangan itu, kemudian dia belajar menjadi mungkin manusia yang lebih baik juga begitu. Karena ini semacam satu pelajaran bahwa kita kemudian tidak boleh menilai orang itu dari siapa pasangannya, atau kita tidak boleh menilai dia dari seberapa buruk masa lalunya begitu. Jadi kalau misalnya kita baik, namun kita harus cari orang yang baik pula, itu sebenarnya tidak begitu teman-teman. Kita tidak bisa kemudian menjustifikasi orang-orang yang buruk di masa lalu untuk kita bawa ke masa depan, begitu maksudnya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada perempuan yang baik, dia mendapatkan suami yang buruk, itu jangan kita semacam langsung jas kalau misalnya dia juga buruk, dia juga tidak baik, makanya dia mendapatkan pasangan seperti itu. Tidak begitu, tidak sesederhana itu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada seorang mendapatkan pasangan yang sangat baik, jangan kemudian kita anggap bilang, oh dia ini sudah pasti baik, dia sudah pasti sempurna, makanya dia mendapatkan pasangan yang baik dan sempurna begitu. Jadi akhirnya kita semua kemudian nanti akan bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Jadi itu yang kemudian dijelaskan di dalam Al-Quran ya.
bahwa seseorang itu tidak memikul dosa orang lain. Jadi kita kemudian memikul dosa kita sendiri, pasangan kita dia akan memikul dosanya sendiri. Jadi apa itu semacam satu konsep yang kita akan bertanggung jawab pada diri kita masing-masing begitu. Jadi mungkin ya semacam ini kalimat yang diganti menjadi perbaiki dirimu, carilah pasangan yang baik. Tetapi jangan jadikan lu punya pasangan itu sebagai ukuran mutlak ya, semacam untuk kita bisa menjudge seseorang, karena jodoh itu bisa menjadi nikmat, teman bertumbuh, teman bercerita, dan juga bisa menjadi ujian. Jadi ini semacam refleksi kita kalau misalnya kita mendapatkan jodoh yang buruk, itu bisa menjadi satu ujian dan itu bisa mendatangkan pahala. Kalau misalnya kita mendapatkan jodoh yang baik, itu menjadi satu bentuk nikmat dan kita bisa tingkatkan lagi kita punya semacam keimanan, ketakwaan kita kepada Tuhan. Begitu teman-teman. Terima kasih.